kelompok 5 akan mempresentasikan tentang kerajaan Islam di Nusa Tenggara. Yang pertama itu ada kerajaan Selaparang yang akan dibacakan oleh Kholis dan Salman. Para Kholis dipersilakan. 1. Kerajaan Selaparang. Selaparang merupakan pusat kerajaan Islam di Lombok di bawah pemerintahan Prabu Rengkesari. Pada masa itulah Selaparang mengalami zaman keemasan dan memegang hegemoni di seluruh Lombok. Dari Lombok, Islam menyebar ke daerah Penjaki, Parua, Sokong, dan Bayan. Hubungan dengan beberapa kerajaan di Jawa mulai dikembangkan terutama dengan kerajaan Demak. Kerajaan Selaparang tergolong kerajaan yang tangguh, baik di darat maupun di laut. Laskar lautnya telah berhasil mengusir Belanda yang hendak memasuki wilayah tersebut sekitar tahun 1667 sampai 1668. Namun kerajaan Selaparang harus merelakan salah satu wilayahnya dikuasai Belanda, yakni Pulau Sumbawa, karena lebih dahulu direbut sebelum terjadinya perperangan laut. Di samping itu, Laskar lautnya pernah pula mematahkan serangan yang dilancarkan oleh kerajaan Gelgel Bali dari arah barat. Selaparang pernah 2 kali terlibat dalam pertempuran sengit melawan kerajaan Gelgel, yakni sekitar tahun 1616 dan 1624 Masehi. Akan tetapi, kedua-duanya dapat ditumpas habis dan tentara Gelgel dapat ditawan dalam jumlah yang cukup besar pula. Setelah pertempuran sengit tersebut, kerajaan Selaparang mulai menerapkan kebijaksanaan baru untuk membangun kerajaannya dengan memperkuat sektor agraris. Pusat pemerintahan kerajaan kemudian dipindahkan agak ke pedalaman. Di sebuah dataran perbukitan terdapat di desa Selaparang. Sekarang ini dari wilayah Kota Baru, ini panorama Selat Alas yang indah membiru dapat dinikmati dengan latar belakang daratan Pulau Sumbawa dari ujung utara ke selatan dengan sekali sapuan pandangan. Dengan demikian, semua gerakan yang mencurigakan di tengah lautan akan segera dapat diketahui. Wilayah ibu kota kerajaan Selaparang ini pun memiliki daerah bagian belakang berupa bukit-bukit persawahan yang dibangun dan ditata rapi bertingkat-tingkat hingga ke hutan lemar yang memiliki sumber mata air yang melimpah. Berbagai sumber menyebutkan bahwa setelah dipindahkan, kerajaan Selaparang mengalami kemajuan pesat. Sebuah sumber mengungkapkan kerajaan Selaparang dapat mengembangkan kekuasaannya hingga ke Sumbawa Barat. Disebutkan pula bahwa seorang raja muda bernama Sri Dalelanasa dilantik dengan gelar Dewa Raja di Sumbawa Barat. Karena saat itu 1630 Masehi, daerah ini juga masih termasuk ke dalam wilayah kekuasaan kerajaan Selaparang. Dilanjutkan oleh generasi berikutnya, yaitu sekitar tanggal 30 November 1648 Masehi. Putra mahkota Selaparang bernama Pangeran Pemayaman dengan gelar Temban Aji Komala dilantik di Sumbawa menjadi Sultan Selaparang yang memerintah seluruh wilayah Pulau Lombok dan Sumbawa. Sekalipun Selaparang unggul melawan kekuatan tetangga yaitu kerajaan Gelgel, tetapi pada saat yang bersamaan suatu kekuatan baru dari bagian barat telah muncul pula. Embrio kekuatan ini telah ada sejak permulaan abad ke-15 dengan datangnya para imigran petani liar dari Karangasem, Pulau Bali. Secara bergelombang dan selanjutnya mendirikan koloni di kawasan kota Mataram sekarang ini. Kekuatan itu kemudian secara berangsur-angsur tumbuh berkembang sehingga menjelma menjadi kerajaan kecil, yaitu kerajaan Paguntan dan Pengesangan yang berdiri sekitar tahun 1622 Masehi. Kerajaan ini berdiri 5 tahun setelah serangan laut pertama kerajaan Gelgel di Bali Utara, atau 2 tahun sebelum serangan kedua yang dapat dilumpas oleh pasukan kerajaan Selaparang. Namun, bahaya yang dinilai menjadi ancaman utama dan akan tetap muncul secara tiba-tiba adalah kekuatan asing, yakni Belanda yang tentunya sewaktu-waktu dapat melakukan ekspansi militer. Kekuatan dan tetangga dekat diabaikan. Karena Gelgel yang demikian kuat mampu dipatahkan. Oleh sebab itu, sebelum kerajaan yang berdiri di wilayah kekuasaan di bagian barat ini berdiri,
hanya diantisipasi dengan menempatkan laskar kecil di bawah pimpinan Ranting Laga Dedek Bangsa. Dalam upaya menghadapi supaya masalah yang baru tumbuh dari bagian barat itu, yakni Kerajaan Gelgel dan Kerajaan Mataram Karangasem, segera tiba salah seorang tokoh penting di lingkungan pusat kerajaan bernama Arya Banjar Ketas di Tengarai berselisih paham dengan rajanya. Raja Kerajaan Selaparang soal posisi pasti berbatasan antara wilayah kerajaan Selaparang dan Penghulu. Arya Banjar Ketas beserta para pengikutnya kemudian memutuskan untuk meninggalkan Selaparang dan bergabung dengan sebuah ekspedisi militer Kerajaan Mataram Karangasem Bali pada saat itu sudah berhasil mendarat di Lombok Barat. Dengan segala taktiknya, Arya Banjar Ketas menyusun rencana dengan pihak Kerajaan Mataram Karangasem untuk bersama menggempur Kerajaan Selaparang. Pada akhirnya ekspedisi militer tersebut berhasil menaklukkan Kerajaan Selaparang. Peristiwa itu terjadi sekitar tahun 1672 Masehi. Sejak saat itu Kerajaan Karangasem menjadi penguasa tunggal di Lombok. Lanjut ada Kerajaan Bima yang akan dibacakan oleh Faiz dan Tiara. Pada Faiz dan Tiara dipersilakan. Kerajaan Bima, Kesultanan Bima merupakan kerajaan di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang mulai bercorak Islam pada tahun 1620 Masehi. Sebelum memeluk Islam dan menjadi Kesultanan Kerajaan Bima menganut agama Hindu. Ketika itu, wilayah yang menjadi kekuasaan Kerajaan Bima meliputi sejumlah pulau di Nusa Tenggara seperti Sumbawa, Sawu, Solor, Sumba, Larantuka, Ende, Manggarai, Komodo, dan lainnya. Ajaran Islam masuk ke Kerajaan Bima sekitar abad ke-17. Hal itu diperkuat dengan ditemukannya naskah kuno yang ditulis dalam bahasa Arab Melayu. Pengaruh Islam datang dari Kesultanan Goa Talo di Sulawesi Selatan ketika menaklukkan wilayah Nusa Tenggara. Kesultanan Goa Talo muncul di Nusa Tenggara akibat dari persaingan dagangan dengan Port VOC ketika itu ingin menguasai jalur perdagangan di bagian timur Nusantara. Walaupun ajaran Islam telah masuk ke wilayah Kerajaan Bima, tetapi keluarga kerajaan ketika itu belum bersedia menerimanya. Raja Bima Rumata Manggora di Batalambu dan keluarganya belum bersedia memeluk agama Islam. Hal itu menyebabkan terjadinya pemberontakan dari rakyat dan anggota kerajaan lain yang telah memeluk Islam. Dengan harapan Kerajaan Bima dapat menjalin hubungan lebih erat dengan Kesultanan Goa Talo. Disebutkan bahwa keluarga kerajaan yang pertama kali bersedia masuk Islam adalah Rumata Mabatawadu, keponakan dari Raja Rumata Manggora di Batalambu. Akhirnya, agama Islam resmi menjadi agama kerajaan menggantikan ajaran Hindu dan gelar raja pun diganti menjadi sultan. Raja pertama Kesultanan Batuwadu diangkat pada tahun 1620 Masehi dengan gelar Sultan Abdul Kahir I. Sejak saat itu, Kesultanan Bima dengan Kesultanan Goa Talo menjalin hubungan yang erat di segala bidang. Sultan Abdul Kahir I sendiri menikah dengan Daeng Sifatu, adik ipar Sultan Al-Din, penguasa Goa Talo ketika itu. Ketika Kesultanan Goa Talo mengalami kemunduran setelah kalah dalam perang Makassar melawan VOC, kekuasaan atas Kesultanan Bima pun berakhir. Sultan Abdul Kahir I menyebarkan agama Islam ke seluruh wilayah kekuasaan Kesultanan Bima hingga wafat pada 1640 Masehi. Sultan Abdul Khair Sirajuddin yang menerapkan sistem pemerintahan Islam sama seperti ayahnya. Ketika Belanda datang ke Nusantara, mereka berusaha merebut wilayah Nusantara dari tangan Kesultanan Bima. Terjadi serangkaian perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Bima terhadap Belanda, seperti Sultan Jamaluddin yang memerintahkan pada
1687 hingga 1696 melakukan perlawanan hingga akhirnya dipenjara di Batavia pada tahun 1695 hingga wafat. Lanjut, kesimpulan, Islam masuk ke daerah Nusa Tenggara sekitar abad ke-16. Itu diperkenalkan oleh Sultan Perapen. Cara penyebaran Islam di Nusa Tenggara adalah melalui dakwah para ulama. Kerajaan Islam di Nusa Tenggara semakin runtuh karena kedatangan Belanda, termasuk dari tekanan Turki. Mungkin baik, sekian dari kami. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.